Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anur Batin Ayudya Azam, biasa dipanggil Anur, dengan NIM 4521012135. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan atau periode manajemen. Baik, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan 7 materi di video selanjutnya. Materi pertama ada sifat dan ruang lingkup ekonomi manajerial. Dunia bisnis adalah kegiatan perusahaan untuk mencari laba. Laba dapat diperoleh jika para manajer mampu menggunakan informasi ekonomi dan ekonomi publik dengan benar. Informasi ini merupakan faktor eksternal yang mengandung peluang dan ancaman sebagai faktor mempengaruhi perusahaan dalam memperoleh laba, di mana informasi eksternal itu harus dikombinasikan dengan informasi eksternal perusahaan yang di dalamnya terkandung kekuatan dan kelemahan perusahaan sebagai faktor yang menentukan perusahaan dalam memperoleh laba. Adapun pengertian ekonomi manajerial, di mana manajerial adalah kata sifat dari manajemen yang berarti pengelolaan sesuatu dengan baik. Secara konsep manajerial berarti bagaimana membuat keputusan dan menjalankan sesuatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, maka manajerial digunakan dalam setiap aspek kehidupan atau kegiatan manusia, baik itu berkaitan dengan masalah bisnis maupun di luar bisnis. Kemampuan seorang manajer akan dapat ditingkatkan dengan dimilikinya pengalaman dan tunjang dengan landasan teori yang kuat dalam mengambil keputusan yang tepat. Pada bab ini akan dibahas sebagai absen yang berkaitan dengan konsep ekonomi manajerial, yaitu sifat dan ruang lingkup manajerial, yang merupakan pembahasan yang penting sebagai awal memahami dan mempelajari ekonomi manajerial. Adapun konsep ekonomi, secara konsep ekonomi adalah kegiatan atau usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan hidupnya. Dengan demikian, maka secara konseptual hampir semua aktivitas manusia terkait dengan ekonomi, karena pada umumnya semua aktivitas manusia berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Di sisi lain juga terlihat bahwa adapun profesi dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, tujuannya tidak terlepas dari pemenuhan keperluan hidup, baik sekarang maupun masa yang akan datang, baik untuk keperluan sendiri maupun sampai keturunan dan generasi berikutnya. Di sini ada ruang lingkup ekonomi manajerial. Untuk memahami konsep ekonomi manajerial secara lebih jelas, kita bisa melihat dari hubungannya dengan satu, ada ilmu ekonomi, yang kedua ilmu pengambilan keputusan, yang ketiga ada cabang-cabang lainnya yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan manajerial. Di sini ada juga hubungan ekonomi manajerial dengan ilmu pengambilan keputusan. Ilmu ekonomi memberikan kerangkaian teoristik dalam menganalisis masalah-masalah pengambilan keputusan manajerial, seperti halnya ilmu ekonomi. Ilmu pengambilan keputusan juga memberikan seperangkat alat dalam membentuk model-model dalam mengambil keputusan, menganalisis pengaruh dari serangkaian tindakan alternatif, dan mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dari model-model tersebut.
Adapun perangkat statistik digunakan untuk mengestimasi hubungan antara variabel penting dalam masalah-masalah pengambilan keputusan tersebut. Di sini juga ada teori perusahaan, di mana suatu cara yang sangat bermanfaat untuk memulai mempelajari ekonomi manajerial adalah teori perilaku perusahaan yang akan digunakan dalam analisis proses pembukaan keputusan manajerial. Perusahaan bisnis merupakan kombinasi dari manusia, aset-aset fisik dan informasi. Orang-orang yang terlibat langsung di dalamnya mencakup para pemegang saham, manajemen, pemaksud, dan para pelanggan. Sedangkan anggota masyarakat secara tidak langsung juga terlibat dalam kegiatan perusahaan, sebab dunia bisnis menggunakan sumber daya yang bersedia untuk tujuan-tujuan tertentu, membayar pajak jika perusahaan memperoleh laba, penyediaan kesempatan kerja, dan pada umumnya menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, materi kedua ada optimasi ekonomi, di mana teknik optimasi dengan model ekonomi tidak terpisahkan antara saling memerlukan atau melakukan kontrol apakah tujuan dengan fungsi mekanik yang ingin dioptimalkan nilainya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi itu secara ekonomi, apakah fungsi telah tersusun dengan benar secara ekonomi. Fungsi teknik optimasi adalah hasil dari fungsi atau model ekonomi yang mana bagus dicari kebenaran teori secara ekonomi. Di sini juga ada teknik optimasi adalah metode dalam memformalisasikan kerangka fungsional antara faktor yang mampu menjelaskan komposisi ideal dalam mencari solusi masalah secara optimal. Dalam menyajikan teknik optimasi, yang pertama sekali perlu dipelajari adalah hubungan ekonomi. Hal ini akan banyak diuraikan dalam bab ini agar mempermudah dalam memahami teknik optimasi yang tepat. Adapun hubungan total, rata-rata, dan marginal. Dalam menjelaskan teknik optimasi, sangat penting memahami hubungan antara nilai total, nilai rata-rata, serta nilai marginal. Sebab pada dasar hubungan ini sama bahkan bila membahas tentang produksi, biaya, serta penerima yang ada dalam suatu perusahaan. Untuk lebih jelasnya pada berikutnya akan dipaparkan bagaimana perusahaan memaksimumkan profit yang merupakan perilaku penting dalam optimasi tujuan perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan hubungan biaya total dan biaya rata-rata serta biaya marginal. Di sini juga terdapat analisis marginal, merupakan salah satu pencarian jumlah variabel dinilai optimum bila dikaitkan dengan variabel yang mempengaruhinya. Misalkan jumlah kuantitas yang diproduksi mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan. Berapa pertambahan produksi dan berapa pertambahan biaya. Sebagai akibatnya, oleh sebab itu sangat perlu sekali diketahui rasio tambahan produksi
komoditas dengan tambahan biaya agar diperoleh formasi yang paling efektif dalam mengoptimalkan pemakaian biaya. Pendekatan titik maksimum dan minimum. Mengacu pada pendekatan ini, kita diupayakan melakukan pencarian formula kuantitas yang optimum untuk mendapatkan profit maksimum. Seperti halnya telah diketahui bersama bahwa suatu fungsi akan mencapai titik maksimum dan minimumnya ketika kemiringan dari fungsi marginalnya mencapai atau sama dengan 0. Dengan kata lainnya, fungsi tertentu akan mencapai titik maksimum dan minimum apabila fungsi derivasinya sama dengan 0. Baik, materi ketiga ada fungsi permintaan, penawaran, dan ekuilibrium pasar. Yang pertama itu ada fungsi permintaan. Secara definisi, fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan akan suatu barang tersebut. Pendekatan matematis digunakan untuk melakukan analisis terhadap perilaku hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta atau dengan faktor lain yang mempengaruhi permintaan akan barang tersebut. Yang kedua ada permintaan. Secara definisi, permintaan akan suatu barang atau jasa adalah jumlah barang atau jasa yang konsumen ingin mampu membeli pada tingkat harga tertentu. Sementara itu, kurva permintaan adalah kurva atau grafik yang menunjukkan suatu representasi dari permintaan akan suatu barang. Kurva tersebut menunjukkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan tingkat harga. Di sini juga ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah fungsi yang menunjukkan suatu hubungan variabel jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan variabel yang mempengaruhi. Adapun penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang produsen ingin jual dalam periode tertentu pada tingkat harga tertentu. Sementara itu, kurva penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah barang atau jasa yang ingin ditawarkan oleh produsen dengan tingkat harga ketika semua variabel lainnya dianggap konstan. Yang ketiga ada ekuilibrium pasar. Definisi ini dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang terjadi di mana permintaan dan penawaran dalam keadaan sama atau seimbang. Jumlah output ekuilibrium adalah jumlah di mana permintaan sama dengan penawaran dan pada saat tersebut harga pada saat yang sama antara permintaan dengan penawaran. Hal ini didasarkan kepada konsep bahwa pada saat harga yang ini setiap konsumen dan produsen sepakat untuk melakukan transaksi atau terpuaskan pembeli membeli dengan harga yang ingin untuk membeli barang atau jasa, dan produsen juga menjual barang atau jasa dengan harga di mana
di mana produsen ingin menjual. Baik, di materi keempat itu ada analisis sensitivitas atau elastisitas kurva permintaan, di mana suatu perusahaan harus mengetahui sensitivitas atau derajat kepekaan fungsi permintaannya terhadap perubahan dari variabel-variabel yang mempengaruhinya. Ada beberapa variabel yang dapat dikenalkan oleh perusahaan antara lain harga barang yang bersangkutan, pengeluaran advertensi, kualitas produk yang dihasilkan dari promosi penjualan dan pengendalian terhadap variabel internal. Ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana respon terhadap perubahan variabel-variabel bebas tersebut. Baik, di materi kelima ada penafsiran fungsi permintaan, di mana survei statistik tentang perilaku konsumen yang jarang mengumpulkan informasi harga yang spesifik untuk setiap unit barang atau sampel. Lalu bagaimana fungsi harga yang diperkirakan tanpa adanya variabilitas? Di sini bervariasi dari penggunaan deret waktu dan panel data hingga konstruksi harga atau nilai unit. Statistik ini adalah konsekuensi dari teka-teki teori konsumen berikut. Teori ini menyatakan bahwa harga komoditas yang diamati harus identik untuk rumah tangga yang membuat keputusan konsumsi mereka di lingkungan pasar yang sama. Tetapi estimasi ekonometrik fungsi permintaan konsumsi memerlukan variabilitas harga yang signifikan tanpa pendekatan dualitas untuk estimasi mereka. Materi keenam ada analisis perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen merupakan kegiatan yang perlu diperhatikan perusahaan ketika ingin mengembangkan bisnis. Hal ini disebabkan karena perilaku konsumen akan mempengaruhi strategi perusahaan dalam menjangkau konsumen dan melakukan produksi. Perilaku konsumen berkaitan dengan proses keputusan pembelian sebuah produk barang maupun jasa dari sebuah perusahaan. Perilaku konsumen biasanya mengacu pada perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen ketika konsumen mengonsumsi produk dari perusahaan. Di materi ketujuh ada fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi yang ada pada perusahaan yang disimpan untuk kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam proses produksi. Dengan mengatur kegiatan itu, maka diharapkan proses produksi akan berjalan lancar dan hasil produksi akan bermula tinggi sehingga dapat diterima oleh masyarakat pemakannya. Baik, adapun 4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi adalah: 1. Proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk mengelola masukan. Yang kedua itu ada jasa-jasa penunjang, merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk menetapkan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi
yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Yang keempat itu ada pengendalian atau perawatan, merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan suatu dengan yang direncanakan sehingga maksud dan tujuan untuk pengguna dan pengelola pemasukan pada kenyataannya dapat dilaksanakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.